Saat Wang Lin keluar, Wang Zuo berteriak, semua anggota keluarga Wang, berlutut. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semuanya berlutut. Tidak peduli apa identitas mereka, tidak peduli status apa yang mereka nikmati di antara manusia, mereka berlutut di hadapan leluhur pendiri mereka sekarang. Nenek moyang pendiri keluarga Wang dari 600 tahun yang lalu. Adalah tugas berbakti para keturunan untuk berlutut di hadapan leluhur mereka. Selain itu, leluhur ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit keluarga di planet Suzaku yang meskipun para kultivator bertemu dengan mereka, mereka harus sangat menghormati. Semua ini karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Wang Zuo memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada berat, Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengirimmu pergi. Wang Lin melihat ke wajah asing yang berisi garis keturunan keluarganya dan berkata, kalian semua, bangkit. Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat memandang Wang Lin. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan keluarga Wang padamu, bisik Wang Lin sambil menatap Wang Zuo. Wang Zuo merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, dalam sekejap, 600 tahun telah berlalu. Wang Lin, berhati-hatilah. Mengenai urusan di rumah, aku akan mengurusnya. Wang Lin berbalik dan melihat lagi ke kuil. Dia mengambil satu langkah lalu menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur benar-benar sunyi. Semua anggota keluarga Wang bersujud sekali lagi. Perjalanan yang bagus, leluhur. Gelombang ucapan hormat datang dari anggota keluarga Wang. Adegan dari masa lalu terlintas di benak Wang Zuo saat dia melihat ke langit. Dia mengikuti ayahnya ke desa tempat tinggal Wang Lin. Dia melihat seorang pemuda di samping paman kedua menyapa semua orang dengan senyuman. Senyuman di wajah tersenyum pemuda itu terus meluas di benak Wang Zuo hingga hanya itu yang tersisa. Wang Lin. Dua aliran air mata jatuh dari mata tua Wang Zuo. Bagian timur planet Suzaku. Wang Lin terbang melintasi gurun di atas nyamuk. Suara nyamuk yang memecahkan penghalang suara terdengar saat ia berlari ke depan. Matanya bersinar seperti obor saat dia melihat sekeliling. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah. Nyamuk itu dengan cepat memahami maksud Wang Lin. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat mendarat di dataran di bawah. Wang Lin mengambil satu langkah dan mendarat di tanah. Nyamuk itu berdiri di sana dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Sinar lampu hijau keluar dan berubah menjadi katak petir. Setelah katak petir keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, menyebabkan nyamuk merespon. Kemudian nyamuk itu mulai bermain-main dengan katak tersebut dan keduanya mulai bermain satu sama lain. Wang Lin membuka tas pegangannya dan indera ilahi menyebar di dalamnya. Dia memilih tempat ini karena terpencil. Dia memutuskan untuk mengatur dan memperbaiki harta karun yang ada di dalam tasnya sebelum pergi. Yang pertama adalah pedang surgawi dan pedang setengah bulan. Dia hanya melihat mereka sekali dan kemudian melanjutkan. Sedangkan untuk kapaknya, dia tidak akan memperbaikinya karena dia akan memberikannya ke tubuh aslinya. Adapun 4 sarung pedang, Wang Lin masih belum memahaminya. Dia merasa menyesal karena dia masih belum memahami misteri mereka bahkan pada saat ini, di mana dia akan meninggalkan planet Suzaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan keempat sarung pedang mulai melayang di hadapannya. Kemudian dia mengeluarkan energi spiritual asal dan dengan cepat mengepung keempat sarung pedang. Dia mulai menyempurnakannya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, mata Wang Lin berbinar. Hubungan antara dia dan keempat sarung pedang menjadi lebih kuat sekarang. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan sarung pedangnya. Kali ini Wang Lin mengeluarkan sol laser. Ada jejak indera ilahi pada cambuk ini yang tidak dapat dipatahkan oleh Wang Lin dengan kultivasinya saat ini, tetapi dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Sambil berpikir, pagoda yang berisi wilayah kekuasaan Zhou Yi terbang keluar. Itu mendarat di tanah dan domain level ascendan segera menyebar. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangannya membentuk segel, menunjuk ke sol laser, dan mengirimkan segel. Cambuk itu segera bergetar dan aura putih menyebar darinya. Aura putih ini sangat kejam dan segera menghancurkan segel Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menghendaki domain Zhou Yi segera berkumpul di sekitar sol laser. Segera, kumpulan lampu hijau mengelilingi sol laser dan aura putih di sekitarnya. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke dahinya dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang ke sol laser dan mulai memperbaikinya. Proses ini berlangsung selama 7 hari. 7 hari kemudian, dengan domain Zhou Yi dan jiwa asal Wang Lin, indera ilahi dalam sol laser akhirnya dihancurkan.
Setelah itu hilang, Wang Lin meninggalkan indera ilahi pada Soul Laser dengan jiwa asalnya. Ketika dia melihat Soul Laser, dia bisa merasakan hubungannya dengan itu. Seolah-olah mereka adalah satu. Ada banyak lapisan batasan di dalam Soul Laser, seperti bagaimana topi jerami dibuat dengan lapisan batasan. Namun, ada lebih dari satu topi jerami, sehingga nilainya jauh lebih rendah daripada Soul Laser. Selain menyembunyikan penampilan seseorang, Wang Lin juga bisa belajar sedikit dari batu giok yang diberikan Yun Kuei-zi padanya. Hal yang paling berguna tentang topi jerami adalah dia akan mempelajari lebih banyak batasan dengan mempelajarinya dan dengan demikian meningkatkan kekuatan bendera pembatasannya. Sasaran Wang Lin saat ini untuk bendera pembatasan adalah 9.999 set pembatasan. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus mempelajari banyak batasan. Sedangkan untuk Soul Laser, Wang Lin yakin bahwa itu bukanlah harta surgawi semu. Meskipun dia bisa menggunakan energi spiritual surgawi pada benda itu, entah bagaimana energi itu jauh lebih lemah dibandingkan saat menggunakan energi spiritual. Hal ini membuat Wang Lin sangat bingung. Dia kemudian mengetahui bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual. Selama dia menggunakannya, itu akan menghasilkan kekuatan misteriusnya sendiri. Alhasil, benda ini tiba-tiba menjadi misterius di mata Wang Lin. Soul Laser ini milik Chu Yunfei, tapi dia terpaksa segera meninggalkan planet ini. Meskipun Chu Yunfei tahu bahwa Soul Laser itu misterius, itu menjadi beban baginya. Soul Laser ada di tangan Qian Feng, dan Qian Feng adalah murid Zuxi. Dia takut hal itu akan menimbulkan keributan, jadi dia mengabaikannya. Mata Wang Lin berbinar, dia merasakan ada yang aneh dengan cambuk ini. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan satu benda lagi muncul, gulungan itu. Sambil menatap gulungan itu, Wang Lin merenung sedikit lalu menyimpannya. Di antara semua harta karunnya, ini adalah harta paling misterius yang dia miliki selain mutiara penentang surga, meskipun Soul Laser baru saja ditambahkan ke daftar ini juga. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi yang berat. Dia kemudian menyentuh tas pegangan dan kereta perang penuh paku keluar, mendarat di tanah. Saat kereta ini muncul, semua pasir di sekitarnya terhempas seolah takut mendekat. Paku pada kereta itu memancarkan sinar dingin, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa takut. Saat Wang Lin menatap kereta itu, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan perangkap binatang itu. Setelah memberi situnan salah satu kereta perang, Wang Lin masih memiliki dua kereta tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani yang lebih besar dari keduanya, atau dia pasti akan terluka oleh serangan balasannya. Namun, Wang Lin yakin bisa mengendalikan kereta perang kedua dengan jebakan binatang. Setengah bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan dataran tersebut. Selama setengah bulan ini, auman binatang terus bergema di seluruh dataran. Raungan ini mengguncang langit yang tinggi. Bahkan beberapa orang dari klan abadi yang tertinggal merasakan raungan kemarahan dari semangat pertempuran yang tidak mau tunduk pada siapapun. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk itu dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Wajahnya pucat dan dia memegang batu giok surgawi di tangannya. Tak lama kemudian, batu giok itu berubah menjadi debu dan menghilang. Saat batu giok surgawi menghilang, batu giok lain muncul di tangannya dan dia terus menyerap energi spiritual surgawi. Kekuatan makhluk roh di kereta perang berada di luar dugaan Wang Lin. Sifat pantang menyerah dari binatang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini karena kebanggaan karena tidak pernah tunduk pada apapun. Pada akhirnya, Wang Lin mengerahkan seluruh upayanya untuk menjebak makhluk roh di dalam perangkap binatang itu. Namun, hal ini mengakibatkan munculnya retakan pada perangkap binatang itu. Setelah membatasi binatang yang pantang menyerah ini, energi spiritual di tubuh Wang Lin terkuras dalam sekejap. Dia akan mati karenanya jika dia tidak bersiap sebelumnya. Wang Lin membuka matanya, menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya, dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ini akan menjadi harta karun yang sangat kuat. Sayangnya, hanya ada 3 jiwa utama yang tersisa di bendera jiwa. Jika saya punya lebih banyak, itu akan bisa mengulur waktu sementara kereta perang aktif. Aktivasinya masih membutuhkan waktu lama. Dengan harta karunku saat ini, aku tidak perlu takut ketika menghadapi para kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Melawan rata-rata kultivator transformasi jiwa tahap akhir, selama saya punya waktu untuk mengaktifkan kereta perang, saya juga akan memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Namun, melawan mereka yang memiliki harta surgawi atau setengah langkah menuju tahap ascendan, kemungkinan besar saya akan kalah.
Sedangkan untuk kultivator Ascendan, saya tidak punya cara untuk menang. Saya masih terlalu lemah, dan planet Tianyun memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada planet Suzaku. Pasti ada kultivator yang lebih kuat di sana, jadi saya harus sangat berhati-hati saat berada di sana. Sayangnya, mutiara penentang surga masih kehilangan unsur logamnya. Saat aku membunuh Qian Feng, aku berhasil menangkap tubuh elemen logam kupu-kupu merah, tapi itu hanya memberikan surga menentang. Elemen logam yang dibutuhkan. Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Dia menuju ke tempat Si Tunan menjalani hidupnya sebagai raja. Di negara kultivasi Zhou peringkat 4, di istana ibu kota Fana, suara Si Tunan dapat terdengar dari dalam. Haha, layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmati dirinya sendiri, aku akan memberimu pil ini yang akan menjaga kulitmu sehalus dan seputih sekarang selama 20 hingga 30 tahun. Suara-suara seperti kicauan burung terus terdengar dari dalam istana. Ada juga suara seperti lagu yang tercampur di dalamnya. Semua itu sangat mempesona. Episode 472 Planet Suzaku. Larut malam, bulan bersinar terang di langit. Sesosok makhluk ganas terbang perlahan di udara. Sosok ganas itu adalah binatang buas, dan binatang itu berbentuk seperti nyamuk yang berkali-kali lipat lebih besar dari nyamuk biasa. Di belakang nyamuk berdiri satu orang. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai anggun di udara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berdiri di atas punggung nyamuk. Pakaiannya membuatnya tampak seperti orang yang sangat terhormat. Orang ini adalah Wang Lin. Nyamuk itu perlahan mendekati kota di bawahnya. Disinilah letak ibu kota Fana negara Zhou. Kota ini dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan terdapat sungai yang mengalir melalui pusatnya dari utara ke selatan. Banyak sekali perahu di sungai ini, dan meski waktu sudah menunjukkan pukul 3, namun lampu-lampu yang menyala dari dalam perahu serta suara tawa para wanita membuat tempat ini semakin terlihat mewah. Wang Lin memandangi perahu-perahu itu dan memerintahkan nyamuk itu terbang turun. Nyamuk itu diam-diam terbang di atas sungai seperti dewa yang lewat. Di salah satu perahu, seorang kaya raya yang sedang mabuk menjulurkan kepalanya untuk mencari udara segar ketika melihat bayangan binatang nyamuk itu. Dalam sekejap, semua alkohol dalam sistem tubuhnya hilang karena syok. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia mengira dia minum terlalu banyak dan berhalusinasi. Di sisi timur kota, terdapat sebuah istana yang sangat mewah di mana terdengar nyanyian tawa riang dan pesta. Dari belakang nyamuk, Wang Lin berkata, "Situ, sekarang waktunya pergi." Tak lama kemudian, semua kebisingan berhenti. Tidak ada lagi nyanyian yang terdengar dari istana. Seolah-olah semua orang membeku. Seorang anak laki-laki berjubah ungu keluar. Dia mengungkapkan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Orang tua ini belum cukup menikmati dirinya sendiri. Berkultivasi, kentut apa yang perlu diolah. Hidupku sebagai raja masih lebih baik. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau dan tidak ada yang berani menyinggung saya. Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap bulan di langit, dan perlahan berkata, "Kita harus pergi." "Tunggu sebentar. Raja kecil negeri ini cukup baik padaku, jadi izinkan aku menghadiahinya." Dengan itu, Si Tunan menghilang. Setengah jam kemudian, sosok Si Tunan tiba-tiba muncul di samping Wang Lin dan tertawa. "Mari kita pergi. Saatnya meninggalkan planet Suzaku." Dia kemudian melangkah ke punggung binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu sudah takut padanya, jadi ia menjerit. Ia kemudian melesat ke langit dan menghilang ke cakrawala. Nyamuk tersebut terbang semakin cepat hingga mencapai ujung lapisan pertama atmosfer planet. Begitu seseorang melewati atmosfer, mereka bisa meninggalkan planet Suzaku. Ketika mereka sampai di ketinggian tertentu, Wang Lin mengusir nyamuk tersebut. Kemudian dia bergerak seperti meteor melintasi atmosfer. Si Tunan bahkan lebih cepat, jadi dia mendahului Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat seperti gunung raksasa yang membebani mereka. Si Tunan tertawa dan berteriak, "Sebarkan untuk orang tua ini." Dengan satu suara gemuruh, suasana seolah terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan atmosfer tersingkir, menciptakan terowongan. Suasananya biasanya tidak terlihat dan seseorang hanya bisa merasakannya dengan tubuhnya sendiri. Namun, saat ini riak sedang menyebar ke seluruh atmosfer dan ke seluruh planet. Pada saat ini, apakah mereka manusia atau kultivator, semua orang mengangkat kepala. Dari sudut pandang mereka, langit tiba-tiba menjadi sangat berwarna ketika cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. Zhou Wutai berdiri di puncak gunung Suzaku, memperlihatkan ekspresi penyesalan. Di belakangnya berdiri beberapa orang.
Inilah utusan Gunung Suzaku yang baru diangkat. Mereka bertugas mengirimkan setiap pesanan Zhou Wutai. Zhou Wutai bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara Wang, semoga perjalananmu lancar." Adegan saat dia bersama Wang Lin terlintas di benaknya. Dari saat mereka bertemu karena seorang pangeran kecil dari dunia fana, hingga saat aliansi 4 sekte dihancurkan, hingga Wang Lin menolak gelar Suzaku dan memberikannya kepadanya. Zhou Wutai mengingat semuanya dan memasuki kondisi seperti mimpi. Waktu berlalu, segalanya berubah. Selalu seperti ini. Semua anggota keluarga Wang di Zhao mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Wang Zuo melihat ke langit dan menghela nafas. Di sampingnya ada seorang remaja laki-laki berusia 14 atau 15 tahun yang sangat tampan. Dia menoleh ke Wang Zuo dan bertanya, "Kakek leluhur, apakah itu kakek leluhur lainnya yang ada di langit?" Wang Zuo mengusap kepala anak laki-laki itu dan berkata, "Ya, dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya, adik laki-laki saya." Di hutan di samping lembah Dichu, seekor harimau yang sangat besar dan ganas baru saja menerkam seekor babi hutan dan dengan mudah membunuhnya dengan satu gigitan. Dia melemparkan babi hutan ke belakangnya ke arah 7 atau 8 harimau betina yang mengikutinya. Harimau itu hendak mengaum ketika dia tiba-tiba melihat ke langit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia akhirnya pergi. Setiap kali harimau ini melihatnya, hatiku terasa dingin. Setelah beberapa saat, harimau itu mengeluarkan suara gemuruh penuh kegembiraan. Dia berbalik dan memimpin harimau betina di belakangnya ke hutan untuk mencari mangsa berikutnya. Little White masih menunggu telepon Zhou. Sampai hari ini, dia masih merasa Zhou akan datang untuk membawanya pergi. Negara Chu, Desa Phoenix. Orang tua Zhou sedang berbicara dengan Zhou di halaman rumah mereka. Ekspresi gembira terlihat di wajah mereka. Mereka bertiga sedang membicarakan sesuatu ketika Zhou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. "Paman." Zhou menatap ke langit. Saat ini, dia bisa merasakan pamannya bergerak semakin menjauh darinya. Jarak ini semakin bertambah dan sepertinya akan terus bertambah selamanya. Planet Suzaku, tempat klan abadi yang tertinggal menetap. Yun Kuezi sedang duduk sendirian di gunung tinggi sambil memandang ke langit. Wajahnya tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari sebelumnya. Dia menderita luka parah di makam Suzaku, dan bahkan setelah 1 tahun penyembuhan, dia hanya pulih sedikit. Dia juga merasakan umurnya akan segera berakhir, menyebabkan dia merasakan letupan kelelahan. Umur anggota klan abadi yang terabaikan sedikit lebih lama daripada para kultivator, atau dengan kultivasi Yun Kuezi, dia akan mati bertahun-tahun yang lalu. Generasi muda akan melampaui kita dalam waktu singkat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Di area klan abadi yang terbengkalai, 5.000 km jauhnya dari Yun Kuezi, seorang pria muda dengan tato emas berkilau memandang ke langit dan memperlihatkan ekspresi melankolis. "Saudara Wang, apakah kamu masih mengingatku? Orang ini adalah Master Junior dari klan abadi yang terbengkalai. Ada cerita di baliknya. Di makam Suzaku, dia tidak berhasil mencapai pertempuran untuk cultivation planet kristal, tapi dia tidak kehilangan nyawanya. Saudara Wang, saya juga akan meninggalkan planet Suzaku. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu sekali lagi di masa depan." Saat ini, semua kultivator di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Si Tunan menerobos atmosfer dan melangkah keluar angkasa. Di planet Suzaku, nenek moyang klan iblis raksasa yang terperangkap di bawah sekte mayat masih meminta bantuan. Di negeri dewa kuno, tawa gila Tuo Sen masih bergema. Hari di mana dia akan mendapatkan kembali kebebasannya tidak lama lagi. Di lautan iblis, rumor perintah pembunuhan masih bergema di kalangan para kultivator iblis, tidak pernah padam. Sebuah legenda, seorang kultivator bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku. Episode 473 Planet Perdagangan. Di ruang luas di luar planet Suzaku, seberkas cahaya dengan cepat bergerak melalui kehampaan yang kosong. Di ujung depan sinar cahaya itu ada kompas raksasa. Meskipun ada bagian yang hilang, ia masih bergerak sangat cepat. Wang Lin sedang duduk di tengah sementara Si Tunan duduk di samping. "Wang Lin, kita menuju ke arah yang sama sekarang. Begitu kita mencapai planet perdagangan dan saya membeli beberapa barang, kita akan berpisah." Suara Si Tunan agak tertekan. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan berkata, "Akan ada hari di mana kita bertemu lagi. Bukankah kamu ingin menjadi raja di planet Feng Luan?" Setelah mendengar kata, "raja," Si Tunan langsung tertawa. "Itu betul. Itulah tujuanku."
Wang Lin tersenyum tipis, lalu mengalihkan fokusnya ke kompas bintang dan mengikuti peta bintang yang diberikan Si Tunan padanya. Mereka berbelok ke kiri menuju ruang hampa yang tak ada habisnya. Wang Lin berkata, terakhir kali Anda pergi ke planet perdagangan itu adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah itu masih ada. Si Tunan merenung sejenak dan berkata, seharusnya masih ada. Ini adalah planet perdagangan bebas dan sudah ada sejak lama. Kecuali ada perubahan surgawi, perubahan itu seharusnya tidak hilang. Ada harta dan material yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setiap orang yang pergi ke sana biasanya berasal dari planet kultivasi di sekitarnya. Saya pergi ke sana bersama Ye Wuyu sekali dan menukar beberapa harta karun. Wang Lin mengangguk. Salah satu alasan pergi ke planet perdagangan adalah untuk mengirim Si Tunan pergi. Si Tunan berencana mendapatkan beberapa alat yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh melalui luar angkasa. Alasan kedua adalah Wang Lin ingin melihat apakah ada bahan untuk memperbaiki kompas bintangnya. Bagaimanapun, kompas bintangnya hanyalah tiruan dan masih ada beberapa bahan yang hilang. Dengan materi tersebut, Wang Lin dapat menyempurnakan kompas bintang dan menyelesaikannya. Hasilnya, kompas bintang tidak hanya akan menjadi lebih cepat, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk menyerang. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan. Ini bukanlah planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan, melainkan bulan planet Suzaku. Tubuh aslinya telah berkultivasi di sini selama ini. Ketika kompas bintang mendekati bulan, tubuh asli yang berada jauh di dalam bulan melontarkan pukulan. Retakan yang tampak seperti naga menakutkan memanjang dari bawah tanah sampai ke permukaan. Serangkaian suara retakan diikuti dentuman keras datang dari cekungan di bulan. Di saat yang sama, sosok hitam terbang keluar dari baskom. Sosok ini memiliki kepala penuh rambut merah yang bergerak tanpa angin dan wajah tajam yang mengeluarkan aura mengeras. Ada 3 bintang yang berputar perlahan di dahi sosok itu, dan memiliki sepasang mata dingin yang hitam seperti abadi. Malam, memberikan rasa dingin yang membekukan. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berwarna perunggu, membuat kulitnya terlihat sangat kasar, tetapi kulit kasar inilah yang memberikan aura sunyi pada tubuhnya. Pada saat ini, tubuh aslinya seperti binatang purba yang mengeluarkan aura mengerikan. Si Tunan terkejut. Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli Wang Lin dari Wang Lin, mau tak mau dia merasakan hatinya bergetar bahkan dengan pengalamannya yang luas sebagai seorang kultivator. Bagus. Mata Si Tunan bersinar terang. Mata dingin tubuh aslinya menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat Si Tunan. Tubuh aslinya mengangguk dan kemudian mendarat di kompas bintang. Si Tunan melihat tubuh aslinya dan kemudian ke Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, bagus, bahkan dengan kultivasi saya, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua adalah satu kesatuan. Saya yakin setelah kalian berdua menyatu, kultivasi Anda akan meningkat satu level. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, setelah menyatu dengan tubuh asliku, kultivasiku akan mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa. Tubuh aslinya menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, perasaan ini sangat bagus. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin dan Si Tunan tidak tinggal diam. Si Tunan mengajari Wang Lin beberapa mantra yang dia tahu, dan mereka menghabiskan sisa waktu untuk berdebat satu sama lain. Pada awalnya Si Tunan akan menekan kultivasinya agar sesuai dengan Wang Lin. Mereka bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, tanpa harta apapun dan hanya menggunakan mantra. Hal ini mengungkap kelemahan Wang Lin. Si Tunan memiliki aliran berbagai mantra yang tak ada habisnya yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat bahkan tanpa harta magis apapun. Karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah tetapi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di bawah ajaran Si Tunan, Wang Lin perlahan mempelajari kembali banyak mantra yang sudah lama tidak dia gunakan, dan seiring dengan mantra baru yang diajarkan Si Tunan kepadanya, Wang Lin mampu melakukan pertarungan yang layak. Kemudian Si Tunan meningkatkan level kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin secara alami bukan tandingannya ketika tidak ada harta magis yang digunakan, tetapi Si Tunan berkata, kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman bertempur dengan kultivator transformasi jiwa dan ascendan tahap akhir. Itulah mengapa Anda tidak dapat membuat keputusan yang akurat saat melawannya.
Itulah mengapa Anda harus menggunakan waktu Anda bersama saya untuk merasakan kekuatan para kultivator yang kuat dan mengasah pengalaman bertempur Anda. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia sepertinya mendapatkan beberapa wawasan. Gerakannya perlahan menjadi lebih lihai dan cerdik. Pada akhirnya, si Tunan meningkatkan level kultivasinya ke tahap awal Ascendan. Seorang kultivator tingkat ini dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, jadi persyaratan si Tunan adalah agar Wang Lin fokus pada menghindar dan melarikan diri. Pelatihan semacam ini sangat kejam. Untung Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno Bintang 3, dia akan terluka parah berkali-kali. Si Tunan juga melihat ini dan itu sebabnya dia menguatkan hatinya untuk melatih Wang Lin. Meskipun waktu 1 bulan singkat, keuntungan Wang Lin tidak dangkal. Pada hari ini, sebuah planet kultivasi biru muncul di hadapan Wang Lin. Cincin cahaya mengelilingi planet ini dan memancarkan cahaya lembut. Mata si Tunan berbinar saat dia menatap planet kultivasi biru. Indera ilahinya yang kuat menyebar dan meluas ke permukaan planet ini. Setelah beberapa saat, dia menarik kesadaran ilahinya dan dengan bangga berkata, "Ini sama seperti saat saya berada di sini terakhir kali. Tidak ada perubahan sama sekali sejak terakhir kali saya berada di sini. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang tidak ada orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari saya di sini. Haha, kalau begitu aku akan mencuri apa yang kubutuhkan. Lagi pula aku datang ke sini untuk mencuri." Wang Lin tersenyum pahit. Kompas bintang meninggalkan jejak cahaya saat ia terbang menuju planet kultivasi. Cahaya lembut tidak berusaha menghalangi mereka sama sekali. Ketika mereka mendekat, cahaya itu menjauh, membuka sebuah lorong. Kompas bintang menerobos atmosfer dan memasuki planet kultivasi. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka. Si Tunan melihat ketiga sinar cahaya dan berteriak, "Enyahlah orang tua ini." Ketiga sinar itu tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sebentar, mereka berbalik dan pergi. Si Tunan tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat dari kompas bintang, terbang ke permukaan, dan berkata, "Wang Lin, orang tua ini akan pergi mencuri barang. Anda bisa melihat-lihat sebentar dengan santai. Aku akan datang menemuimu 3 hari dari sekarang." Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, sosok si Tunan telah menghilang dari pandangan Wang Lin. Setelah menyingkirkan kompas bintang, Wang Lin mengambil 1 langkah, berubah menjadi awan asap hijau, dan dengan cepat terbang menjauh. Planet kultivasi ini sebagian besar tertutup oleh lautan. Gelombang bau laut menerpa wajah Wang Lin saat dia turun. Lautan biru tua sangat kasar. Wang Lin terhempas oleh angin laut saat ia terbang menuju benua. Indera ilahinya menyebar dan dia bisa merasakan pergerakan setiap helai rumput dalam jarak 5.000 km. Benua di kejauhan semakin dekat hingga akhirnya dia mendarat. Dengan inderanya, dia melihat sebuah kota raksasa yang tampak seperti binatang buas sedang beristirahat. Kota Mingmei adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia di kota ini, hanya para kultivator. Ada banyak sekali toko yang tersebar di seluruh kota. Ada juga alun-alun terbuka raksasa di sisi barat kota. Di alun-alun ini, para kultivator dari planet lain dapat menyewa kios dengan batu roh untuk menjual harta karun, memperdagangkan harta karun, atau menukarkan batu roh dan batu giok surgawi. Ada banyak sekali kultivator yang berpindah-pindah di antara banyak toko. Alun-alun di sisi barat kota sangat ramai. Sisi utara kota tidak begitu ramai, tapi disinilah juga terdapat toko-toko termahal. Hanya ada 9 toko di sisi utara. Masing-masing tampak seperti paviliun dari alam surgawi dan semua pemilik toko memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk toko ke-9, yang disebut sebagai toko nomor 1 di kota Mingmei. Saat ini, seorang pemuda berjubah hijau masuk dari gerbang timur. Dia berdiri tegak dan rambut panjangnya tergerai di belakangnya, membuatnya tampil sangat anggun. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah membayar batu roh untuk memasuki kota, tatapannya melewati toko satu per satu. Tujuan Wang Lin sangat jelas, dia membutuhkan 2 bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Kedua bahan ini sangat langka dan tidak dapat ditemukan di toko biasa. Saat Wang Lin berjalan ke depan, dia melihat semua toko yang dia lewati. Terkadang dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketika dia tiba di toko ke-7, Wang Lin berbalik dan melihat seorang pemuda bertubuh kecil tidak jauh darinya. Anak muda ini diam-diam mengikuti Wang Lin sejak dia memasuki kota. Setelah melihat Wang Lin menoleh, pemuda itu tidak panik sama sekali melainkan tersenyum. Dia dengan cepat berjalan ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. Saya kira ini adalah pertama kalinya senior datang ke kota Mingmei.
Tingkat kultivasi orang ini berada pada tahap akhir Naschen Soul, belum pada tahap formasi jiwa. Wang Lin dengan jelas bertanya, apa yang kamu inginkan? Senyuman di wajah pemuda itu tidak berubah, namun hatinya sangat gugup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki kota, dia langsung dapat melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki kota ini. Episode 474 Batu Kayu Kosong. Harus dikatakan bahwa kebanyakan orang yang pernah ke sini sebelumnya akan masuk dari gerbang barat karena lebih dekat dengan pasar bebas di alun-alun. Banyak barang yang tidak dapat ditemukan di toko dapat ditemukan di sana dan harganya akan sedikit lebih rendah. Satu-satunya kekurangannya adalah sulitnya membedakan apakah suatu barang asli atau palsu, tidak seperti di toko yang tidak menjual barang palsu. Berbelanja di alun-alun bergantung pada kemampuan pembeli dalam membedakan barang. Adapun orang-orang yang masuk dari gerbang timur, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka memasuki kota atau mereka adalah pelanggan besar. Pemuda itu dengan cepat berkata, senior, junior adalah Li Danan. Saya dibesarkan di kota Mingmei. Jika senior bersedia, junior dapat membimbing senior untuk membantu menghindari banyak masalah. Harganya hanya 10 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin memandang pemuda itu, merenung sedikit, dan mengangguk. 10 batu roh berkualitas tinggi agak mahal. Dengan sebanyak ini, seseorang dapat membeli harta karun dan pil berkualitas rendah. Namun, sebelum Wang Lin pergi ke makam Suzaku, dia mencuri banyak batu roh dari klan abadi yang terbengkalai, jadi dia sangat kaya saat ini. Li Danan segera mengungkapkan ekspresi hormat dan bertanya, senior, apakah Anda mencari harta magis, batu giok surgawi, atau material? Atau semacam rune atau mantra? Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin batu kayu kosong. Pernahkah kamu mendengarnya? Batu kayu kosong. Li Danan mengungkapkan ekspresi merenung sebelum matanya berbinar dan dia berkata, apakah batu kayu kosong yang memiliki elemen kayu tetapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun? Wang Lin sangat terkejut karena orang ini mengetahui tentang batu kayu kosong. Ini menunjukkan bahwa orang ini tahu cukup banyak. Batu kayu kosong tersebut merupakan salah satu bahan dari ingatan Tusi untuk membuat kompas bintang Dewa Kuno. Anggota klan Dewa Kuno biasanya tidak memerlukan sesuatu seperti kompas bintang karena mereka dapat terbang melintasi angkasa dengan tubuh mereka. Hanya beberapa tempat khusus atau Dewa Kuno tingkat rendah yang membutuhkan barang seperti itu. Namun, kompas bintang para dewa kuno sedikit berbeda dari kompas dari aliansi kultivator. Diperlukan beberapa bahan khusus dan metode khusus untuk menyempurnakannya. Namun, setelah selesai, kompas ini beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat daripada kompas bintang yang ada. Wang Lin dengan jelas berkata, itu benar. Itulah yang saya cari. Apakah ada toko yang menjualnya? Melihat pemuda itu mengetahui tentang batu kayu kosong, 10 batu roh berkualitas tinggi tidak disia-siakan. Li Danan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia sedikit ragu-ragu dan berkata, senior, saya hanya mendengar ini dari orang lain, ada yang menjualnya di pasar bebas, tapi harganya sangat tinggi. Selain membuat benda terbang sedikit lebih cepat, item ini tidak memiliki kegunaan lain sehingga belum ada yang membelinya sama sekali. Belakangan, penjualnya meninggalkannya di warung temannya. Jika senior menginginkannya, saya bisa memimpin. Namun, biayanya sangat mahal. Jika senior membutuhkan material, bukankah lebih baik mencari yang lain? Wang Lin dengan tenang berkata, saya punya kegunaannya. Memimpin. Li Danan tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin Wang Lin langsung ke pasar bebas sisi barat. Pasar bebas di sisi barat sangat besar dan dipenuhi suara tawar-menawar. Li Danan jelas merupakan seseorang yang lahir di sini. Dia membawa Wang Lin ke kios dengan sangat cepat. Tanahnya ditutupi kios-kios yang didirikan oleh para kultivator. Ada harta magis, instrumen magis, pil, mantra, dan apapun yang Anda inginkan. Bahkan ada pula yang menjual harta karun kuno dengan bentuk yang aneh. Ini menarik perhatian banyak kultivator. Saat mereka berjalan, Li Danan menjelaskan kepada Wang Lin aturan pasar bebas. Li Danan tidak lagi gugup, jadi dia bahkan membuat beberapa lelucon sambil dengan cepat menjelaskan cara kerja pasar bebas kepada Wang Lin. Senior, lihatlah kultivator botak itu. Dia datang ke sini setiap beberapa tahun dan menjual beberapa barang langka setiap saat. Senior, orang yang mengenakan jubah Taoisme hitam putih itu sudah lama tidak berada di sini, tapi semua yang dia jual adalah palsu dan dia telah menipu banyak orang. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang memburunya, jadi saya tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini. Orang yang memburunya gagal atau mati. Wang Lin memandang setiap orang yang ditunjukkan Li Danan.
Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah warung besar. Li Danan menggenggam tangannya dan berkata, "Senior Zhang, apakah kamu masih mengingatku?" Pemilik warung itu adalah seorang pria berwajah merah. Dia memandang Li Danan dan tersenyum. "Bocah kecil, harta karunku yang mana yang menarik perhatianmu?" Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya dengan santai mengarah ke Wang Lin, tapi kemudian matanya langsung membeku dan pupil matanya menyusut. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa Wang Lin tidak sederhana. Dia segera menjadi hormat dan berkata, "Senior, junior adalah Zhang Hualin. Saya ingin tahu apa yang senior cari." Wang Lin memandang lelaki tua berwajah merah itu dan berkata, "Hindari batu kayu." Orang tua berwajah merah itu terkejut dan berkata, "Harga barang ini tidak murah, dan junior menjualnya untuk orang lain." Orang itu berkata bahwa itu tidak bisa diperdagangkan. Itu hanya bisa dijual seharga 5 batu roh kualitas terbaik. Li Dana tersenyum pahit dan berkata, 5 batu roh kualitas terbaik. Itu adalah harga yang sangat mahal. Selain dari negara kultivasi peringkat 7, batu roh kualitas terbaik terlalu langka, dan ada bahan yang lebih baik yang tidak memerlukan biaya sebanyak ini di negara kultivasi peringkat 7. Orang tua berwajah merah itu menghela nafas. "Harga ini terlalu mahal, tapi teman saya ini terlalu keras kepala. Senior, bagaimana menurutmu?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Biarkan saya melihatnya." Orang tua berwajah merah itu sedikit ragu-ragu dan kemudian menamparkan tas pegangannya. Sebuah batu biru seukuran telapak tangannya muncul di tangannya. Ada urat seperti cabang di batu itu seolah-olah ada tanaman yang tumbuh di dalamnya. Ada lapisan cahaya tipis yang mengelilingi batu itu. Ini adalah mantra yang harus dipelajari seseorang untuk berbisnis di sini. Mantra ini disebut Trapseal. Hal ini akan mencegah orang mengambil sesuatu secara paksa. Kecuali jika pembeli berada satu tingkat di atas penjual, dibutuhkan 10 napas waktu untuk memecahkannya. 10 napas waktu ini sangat penting karena akan memungkinkan penjual untuk menyimpan barangnya. Wang Lin melambaikan tangannya. Batu itu segera terbang dari tangan lelaki tua itu dan masuk ke tangan Wang Lin. Cahaya itu sepertinya tidak berpengaruh sama sekali dan pecah setelah batu kayu kosong itu lepas dari tangan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan kultivasi pemuda ini, tetapi tampaknya dia sebenarnya meremehkannya. Pemuda ini setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa. Wang Lin memeriksa batu kayu kosong itu. Setelah memastikan itu adalah barang yang benar, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam tas pegangannya. "Senior." Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu jelek. Tapi sebelum dia selesai berbicara, 5 batu roh putih susu muncul di hadapannya. Orang tua berwajah merah itu dapat mengetahui secara sekilas bahwa 5 batu roh berwarna putih susu adalah batu roh berkualitas tinggi. Dia segera menyimpannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah melihat tidak banyak orang yang memperhatikannya, dia menghela napas lega. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin lagi, dia hanya melihat punggung Wang Lin di tengah kerumunan. Orang tua berwajah merah itu merenung sedikit. Setelah tinggal setengah hari lagi, dia segera meninggalkan kota. Dia tahu bahwa dengan 5 batu roh kualitas terbaik, para kultivator formasi jiwa tingkat menengah itu akan datang dan memburunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjual batu kayu kosong itu. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan kios, dia dengan santai melihat ke belakang. Ketika dia membeli batu kayu kosong, dia melihat 3 tatapan tertuju padanya seperti kilat. Wang Lin dengan jelas berkata, "Li Danan." Li Danan segera berjalan dan dengan hormat berkata, "Senior, junior ada di sini." Dia bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Adegan Wang Lin mengambil batu kayu kosong itu mengguncang hatinya. Wang Lin bertanya, "Jika harta penting diperdagangkan di sini, tentu saja akan ada kultivator lain yang mengintip, jadi mengapa masih banyak kultivator yang berdagang di sini?" Li Danan dengan cepat menjawab, "Senior tidak tahu, tapi kebanyakan orang yang datang untuk bertransaksi di kios ini tidak datang sendiri, jadi tentu saja mereka tidak takut orang memata-matai mereka. Bagi yang khawatir, bisa menitipkannya di lapak yang terpercaya untuk dijual, lalu kembali lagi nanti jika sudah terjual. Hal ini mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Seseorang bahkan dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun, sejak dahulu kala, perdagangan selalu sangat berisiko, jadi semuanya bergantung pada nasib." Wang Lin tersenyum. Dia merasa asing berada di sini, tapi bukankah selalu seperti ini? Kembali ke lautan iblis, dia diburu karena Tungku Pil.
Wang Lin melihat ke langit dan bertanya, apakah ada tinta salju di sini? Tinta salju. Li Danan berpikir lama tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Dia tersenyum pahit dan berkata, senior, junior tidak tahu apa itu. Setelah dia selesai berbicara, mata Li Danan tiba-tiba berbinar dan dia berkata, senior, meskipun saya tidak tahu apa itu, toko klan Sang mengumpulkan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka memiliki apa yang Anda butuhkan. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, oh, beritahu aku tentang itu. Li Danan segera berkata, toko klan Sang adalah toko terbesar di kota Mingmei. Itu berada di peringkat nomor 1. Dikabarkan didukung oleh planet kultivasi peringkat 7, dan mereka memiliki cabang di beberapa planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko tersebut hingga mereka berada 50.000 km jauhnya dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi Anda sampai Anda kembali ke planet kultivasi Anda. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, pimpin jalan. Li Danan sangat bersemangat. Dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali. Dia juga tidak pergi ke toko. Hanya kultivator kuat yang bisa masuk ke dalam. Tanpa uang yang cukup, seseorang tidak akan mampu membeli satu barang pun di sana. Dengan Li Danan memimpin, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di depan mereka ada 9 toko mirip istana yang menjulang tinggi di atas segalanya. Episode 475 by Wei. Senior, yang di belakang adalah toko klan Sang. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki seseorang, jadi akan ada orang yang berpatroli. Sebelum Li Danan selesai berbicara, gelombang riak biru muncul dari udara tipis dan menyebar ke arah Wang Lin. Pendatang, hentikan. Suara dingin dan arogan terdengar dari kehampaan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai. Hembusan angin tiba-tiba muncul, menciptakan lengkingan tajam saat ia mengalir menuju riak biru. Anda. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih tinggi, tetapi saat hembusan angin mendekat, riak-riak biru itu runtuh. Cahaya biru dengan cepat berkumpul kembali 100 kaki dari Wang Lin menjadi seorang pemuda berbaju biru. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi jelek. Mata Li Danan berbinar. Dia sudah lama berada di kota Mingmei dan datang ke bagian utara 2 kali sebelumnya. Meskipun ada orang yang berpatroli di kota utara, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelum seseorang masuk. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tingkat kultivasi pemuda ini tidak rendah. Meskipun dia tidak berada pada tahap transformasi jiwa seperti Wang Lin, dia setengah langkah ke dalamnya dan sedang dalam proses menyerap energi spiritual surgawi. Orang ini memiliki energi spiritual surgawi yang cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan metode terobosan kedua seperti yang dilakukan Wang Lin. Hasilnya, begitu dia memiliki cukup batu giok langit dan menerobos, kemajuannya melalui tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Pemuda ini memandang Wang Lin, mendengus dingin, dan berkata, enyahlah. Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil satu langkah ke depan. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya dan bertarung dengan Si Tunan selama sebulan, pengalaman bertarungnya meningkat pesat. Sekarang dia terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Wang Lin melintasi 100 kaki. Dengan satu pukulan, tinjunya menciptakan kekuatan yang besar. Tidak ada ledakan sonik, tapi retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara seolah-olah ruangan itu runtuh. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia tidak mengira seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal bisa melontarkan pukulan sekuat itu. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal puncak harus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk meniadakannya, dan jika ada kesalahan, mereka akan terluka parah. Dia ingin mundur, tetapi tubuhnya sepertinya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan tinju itu semakin besar di hadapannya. Setetes keringat dingin menetes dari ujung hidungnya, namun matanya tetap tenang tanpa sedikit pun rasa panik. Dia jelas mengetahui tingkat kultivasi Wang Lin namun dia berani bertindak sombong. Ini berarti dia memiliki metode kultivasi yang luar biasa atau status yang luar biasa. Berhenti. Suara samar terdengar dari toko ketiga diikuti oleh lampu hijau. Di dalam lampu hijau hanya ada sebuah cangkir teh, tetapi ia terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin berbinar. Tangan kirinya membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di ujung jarinya.
Dia menunjuk ke cangkir dan menggambar lingkaran sambil berkata, rotasi bintang. Saat jari Wang Lin bergerak, busur itu mulai memadat hingga berbentuk lingkaran. Setelah lingkarannya selesai, lingkaran itu melesat ke arah cangkir teh. Kecepatan cangkir teh melambat dan arahnya berubah seiring dengan perputaran lingkaran. Pada akhirnya, itu melengkung di sekitar Wang Lin. Suara kejutan terdengar dari dalam toko. Tinju kanan Wang Lin bergerak secepat kilat dan mendarat di angkasa di depan pemuda itu. Wajah pemuda itu langsung memerah dan dia batuk seteguk darah. Matanya meredup saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya gemetar dan dia batuk lagi seteguk darah. Tubuhnya bergetar hebat saat energi spiritual surgawi putih keluar dari pori-pori tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya. Kamu menyia-nyiakan fondasi celestialku. Wajah pemuda itu tidak lagi merah melainkan seputih orang mati. Pukulan Wang Lin tidak membunuh orang ini tetapi menyia-nyiakan seluruh landasan langitnya. Ini pada dasarnya menjatuhkan pemuda dari tepi tahap transformasi jiwa kembali ke formasi jiwa. Wang Lin menarik tinjunya, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan dengan tenang melihat ke toko yang melemparkan cangkir teh ke arahnya. Mantra rotasi bintang adalah mantra yang diajarkan si Tunan padanya. Jika itu dia yang ada di Suzaku, dia pasti sudah mengambil salah satu hartanya, tapi setelah berlatih dengan si Tunan selama sebulan, dia tidak perlu lagi bergantung pada hartanya. Bagi seorang kultivator yang sangat kuat, harta magis hanya ada untuk mendukung mereka. Apa yang membuat para kultivator sangat menakutkan adalah mantra mereka. Jika harta magis sangat kuat, seperti harta surgawi kualitas menengah atau lebih tinggi, maka itu adalah pengecualian. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan si Tunan kepada Wang Lin. Saudara ini punya teknik yang bagus. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Suara tenang datang dari toko, dan setelah itu sosok tinggi dan tegap mengikutinya. Ini adalah seorang pria muda yang tinggi. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang gelap. Mata ini seperti bintang, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat ke dalam dirinya. Hanya dia yang berdiri di sana menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia jelas telah mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa. Inilah alasan dia memancarkan energi spiritual surgawi. Wang Lin menoleh dan menatap orang ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia perlahan berkata, Wang Lin, aku Bai Wei. Pemuda itu melambaikan tangannya dan sebuah kipas putih muncul di genggamannya. Ini memberinya penampilan seorang pangeran tampan. Tidak jauh dari situ, pemuda yang landasan surgawinya disia-siakan oleh Wang Lin memiliki ekspresi yang sangat pucat. Dia berjalan ke toko sambil menatap Wang Lin dengan kejam dan dengan jahat berkata, Tuanku, bunuh dia. Bai Wei mengerutkan kening. Dia berbalik dan berkata, Anda tidak berhak berbicara di sini. Meninggalkan. Pemuda itu terkejut. Dia memandang Bai Wei dan kemudian Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Meskipun nama orang ini agak feminin, Wang Lin dapat langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah laki-laki dan bukan perempuan. Saudara Wang, pelayanku kasar. Saya harap Anda tidak tersinggung. Saya dari planet Tian Yun dan saya anggota Sekte Nasib Surgawi. Dari mana asal saudara Wang? Bai Wei tersenyum lembut seolah semua ketidakbahagiaan sebelumnya menghilang seperti asap. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan dia berkata, saya seorang pengembara. Saya tidak punya sekte. Bai Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara Wang tidak mau berbicara, maka saya tidak akan memaksanya. Namun, jika saudara Wang punya waktu di masa depan, Anda harus datang ke planet Tian Yun agar saya mendapat kehormatan menjadi tuan rumahnya. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya, dan berjalan melewati keduanya. Jantung Li Danan berdebar kencang saat dia segera mengikutinya. Dia takut jika dia terlalu lambat dan terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan terluka. Mata Bai Wei terus menelusuri sosok Wang Lin dan menunjukkan cahaya aneh. Dia menyingkirkan kipas angin sambil menepuk tangan kanannya dan berkata, gunung memiliki pepohonan dan pepohonan memiliki cabang, hati menyenangkan dewa dan dewa tidak tahu. Pemuda yang landasan surgawinya terbuang percuma memandang Bai Wei. Keanehan di matanya semakin dalam. Baru setelah sosok Wang Lin menghilang di toko terakhir, Bai Wei menarik pandangannya. Dia melihat pelayannya di samping dan tersenyum. Itu hanya landasan surgawi. Setelah tuan ini kembali ke planet Tian Yun, saya akan memberikannya lagi kepada Anda. Dengan itu, dia berjalan kembali ke toko ketiga. Barang yang dia cari bukanlah barang langka, tapi setelah memeriksa ke 9 toko, dia hanya menemukannya di toko ketiga.
Biasanya, dimanapun Bai Wei hadir, tidak ada orang lain yang diizinkan berada di sana. Kesombongan semacam ini menular pada pelayannya dan itulah sebabnya pelayannya mencegah Wang Lin memasuki kota utara. Wang Lin masuk ke toko klan Sang. Tempat ini tampak seperti istana megah dan mewah dimanapun orang melihatnya. Ada total 999 patung yang diukir dari batu roh di sekelilingnya. Energi spiritual yang kental mengalir ke arah mereka. Li Danan sangat terkejut saat merasakannya. Dia belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidupnya, terutama energi spiritual yang padat. Di sini lebih padat daripada tempat manapun yang pernah dia datangi. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Danan tidak lagi peduli pada Wang Lin tetapi duduk dan mulai berkultivasi. Wang Lin memeriksa ukiran batu roh di hadapannya. Semuanya adalah ukiran wanita dan semuanya berbeda, tapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah semuanya sangat cantik. Di dalam tangan masing-masing ukiran batu roh itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat harta ajaib, pil, dan apapun yang dapat Anda pikirkan. Pada saat ini, tawa renyah terdengar dari kehampaan. Tak lama kemudian, seorang wanita menggairahkan dan cantik turun dari tangga. Matanya memandang ke arah Wang Lin. Wanita ini mengenakan gaun seputih salju dengan 9 bunga mandara yang disulam di tepinya dengan benang perak. Kontras dengan gaun seputih salju membuatnya sangat menarik perhatian. Rambut hitamnya yang seperti sutra mengalir dengan santai di belakang kepalanya. 3 jepit rambut kristal ungu muda mengangkat rambutnya, hanya menyisakan 2 helai rambut ungu yang bergoyang lembut tertiup angin. Ada 3 aksesoris tipis berwarna ungu muda seukuran kelingking yang setipis sayap jangkrik di bawah mata kirinya. Cahaya yang terpantul darinya membuatnya seindah lukisan. Rekan kultivator, selamat datang di toko klan Sang. Suara wanita itu bagaikan kicauan burung penyanyi. Kecantikan wanita ini memang mutlak, namun yang menarik perhatian Wang Lin adalah aksesori tipis di bawah mata kirinya. Dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat bahwa aksesori tipis itu adalah harta ajaib. Bahkan 9 bunga mandara juga merupakan harta magis yang sangat langka. Bahkan 3 jepit rambut di kepalanya adalah harta ajaib. Tubuhnya dipenuhi dengan harta magis. Ini memang menunjukkan betapa kayanya tempat ini. Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan tenang bertanya, apakah toko ini memiliki tinta salju? Episode 476 Perjalanan Sendiri. Setelah meninggalkan toko, Wang Lin memberi Li Danan 10 batu roh berkualitas tinggi dan meninggalkan kota Mingmei. Toko klan Sang memang memiliki tinta salju, tapi harganya sungguh keterlaluan. Wang Lin menghitung bahwa dengan semua batu roh yang dia miliki, dia hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 tetes. Harga seperti ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak menyangka bahwa tinta salju adalah bahan berkualitas tinggi di dunia kultivasi. Para dewa kuno dapat melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain untuk mencari tinta salju, menjadikannya sangat sederhana. Namun bagi para kultivator, tinta salju terlalu langka. Dari apa yang didengarnya dari wanita itu, tinta salju sangat baik untuk menyehatkan jiwa. Jika seseorang mendapat beberapa tetes saat merasuki tubuh, maka kecepatan penguasaan bola akan meningkat beberapa kali lipat. Jika seseorang memasukkannya ke dalam mulutnya ketika jiwa asal mereka meninggalkan tubuhnya, maka hal itu dapat mencegah jiwa asal seseorang dari kehancuran bahkan ketika terluka parah. Setidaknya seseorang bisa kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menemukan tebing di luar kota Mingmei dan duduk dalam posisi lotus. Indera ilahinya menyebar dan perlahan-lahan memanggil si Tunan. Tak lama kemudian, si Tunan merespons. Wang Lin mengirimkan pesan, kota Mingmei, toko klan Sang. Saya ingin tinta salju. Si Tunan mulai tertawa lalu memutuskan sambungan. Ada total 9 kota di planet perdagangan ini. Dalam waktu 3 hari, berita yang menggemparkan menyebar. Kota langit dan bumi dirampok. Orang ini memiliki wawasan yang sangat baik dan mengambil semua harta karun berkualitas tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah harta utama toko tersebut. Bahkan toko-toko berlatar belakang pun dirampok. Bahkan rumah tuan kota pun dirampok. Tidak apa-apa jika hanya satu kota, tetapi dalam 3 hari berikutnya, ke-9 kota, termasuk kota Mingmei, dirampok oleh orang misterius ini. Kultivasi orang ini sangat kuat. Bahkan ketika diserang oleh banyak kultivator, dia tidak memiliki masalah. Pada akhirnya, 5 kultivator ascendan dari 9 kota berkumpul untuk membunuh orang misterius ini. Pertarungan ini mengejutkan semua orang. Namun, ke-5 kultivator ascendan terpaksa mundur. Dan orang misterius itu dengan tenang pergi.
Kekuatan semacam ini hanya dapat diperoleh di tahap ilusori yin, corporeal yang, dan nirvana skrier yang legendaris. Akibatnya, dia bergerak seperti segerombolan belalang. Tidak ada yang berani mengganggunya atau menghalanginya. Wang Lin duduk di tebing selama 3 hari, memandangi kota Mingmei. Pada malam hari ketiga, Wang Lin memperlihatkan senyuman tipis saat dia mengeluarkan topi jerami dan menaruhnya di kepalanya. Di kejauhan, sesosok tubuh terbang seperti kilat, dan di belakangnya tak terhitung banyaknya kultivator yang tampak menutupi langit mengejarnya dari dekat. Di antara orang-orang yang mengejar, ada 8 orang yang sangat cepat. Mereka mendahului orang lain dan terus mengejar. Si Tunan dengan angkuh tertawa. Haha, anak nakal, kenapa kamu mengejar orang tua ini? Saya bukan seorang wanita. Ganggu aku dan aku akan mencuri lagi dari kalian semua. Saat si Tunan melewati tebing tempat Wang Lin berada, si Tunan mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang kuat menyambar Wang Lin dan Wang Lin bergerak seperti meteor di sebelah si Tunan. Si Tunan menyentuh tasnya dan tertawa. Panen orang tua ini bagus. Mari kita pergi. Dengan itu, dia dengan cepat terbang bersama Wang Lin. Diamlah, pencuri gila. Gelombang raungan marah datang dari belakang si Tunan. Kecuali otak orang tua ini rusak, mengapa aku harus tetap patuh seperti yang kalian semua inginkan? Namun, lelaki tua ini akan mencoba belajar dari kalian semua, jadi jangan mengejar, bocah nakal. Si Tunan tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak seperti kilat bersama Wang Lin. Mereka menerobos atmosfer dan berubah menjadi 2 sinar cahaya di kegelapan angkasa. Toko-toko di dunia perdagangan ini memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Jika mereka mengirim beberapa ahli ke sana, bahkan orang tua ini akan sulit berurusan dengan mereka. Saya mencuri dari mereka dengan cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Ye Wuyu dan aku sering melakukan hal semacam ini di masa lalu. Si Tunan merasa sangat bangga. Setelah mereka memasuki ruang angkasa, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan mereka berdua segera pergi. Para kultivator planet perdagangan mengejar beberapa saat dan kemudian menyerah. Lagi pula, tidak banyak orang yang memiliki kompas bintang, dan kultivasi si Tunan terlalu kuat. Bahkan jika mereka nyaris tidak berhasil mengejar ketinggalan, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Apakah kamu mendapatkan tinta saljuku? Wang Lin menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak bergabung, tinta salju adalah sesuatu yang dia minta, jadi dia juga dikaitkan dengan ini. Si Tunan tertawa dan mengeluarkan botol kecil. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, untukmu. Ada sekitar 2 atau 3 tetes di sana. Usai melempar botol, si Tunan mulai memeriksa rampasan perangnya. Saat dia memeriksanya, dia menunjukkan senyuman bangga. Haha, lumayan. Panen kali ini beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Ketika Wang Lin mengambil tas itu dan memindainya dengan inderanya, matanya berbinar. Wang Lin diam-diam memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Pencurian seperti ini tidaklah buruk. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mencuri seperti ini juga. Luar angkasa tidak sepenuhnya gelap. Terkadang ada banyak lampu dan benda berwarna-warni di kehampaan. Keindahannya tentu membuat hati kebanyakan orang bergetar hanya dengan sekali melihatnya. Setengah bulan kemudian, nebula besar yang tampak seperti ubur-ubur muncul di hadapan Wang Lin. Si Tunan melihat nebula itu dan menghela nafas. Saya harus pergi sekarang. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia diam-diam melihat nebula cemerlang itu dan bertanya, apakah kamu memiliki cukup harta magis? Si Tunan tertawa dan berkata, masih belum cukup, tapi aku akan membunuhku di sana dan mencuri di sepanjang jalan. Ketika saya sampai di sana, saya akan merasa cukup. Dengan itu, dia menunjuk ke nebula dan berkata, saya pernah ke sini sebelumnya bersama Ye Wuyu. Sudah saatnya kita berpisah. Tempat yang saya tuju sangat jauh dari planet Tianyun. Kami akan berpisah dan menempuh jalan kami masing-masing. Saat si Tunan berbicara, dia menamparkan tasnya dan cahaya putih keluar darinya. Cahaya itu berubah menjadi pedang besar. Si Tunan melompat ke atas pedangnya, berbalik, dan berkata, Wang Lin, planet Tianyun dipenuhi orang asing dan kamu tidak tahu tempatnya, jadi berhati-hatilah. Namun, Anda tidak boleh melupakan harga diri Anda sebagai kultivator planet Suzaku. Jika Anda memiliki masalah, temui saya di planet Fengluan. Dengan adanya lelaki tua ini, tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Wang Lin melihat nebula itu. Dia masih belum melihat ke arah si Tunan sambil berkata, jika kamu mempunyai masalah, datang dan temukan aku di planet Tianyun. Denganku di sana, tidak ada yang berani menyentuhmu. Si Tunan tertawa dan berkata, bagus.
Wang Lin, jika aku mendapat masalah di masa depan, aku akan datang dan mencarimu. Namun, jika tempatmu terlalu kecil, aku tidak akan datang. Tidak peduli apa, kamu harus membuat sekte di planet Tianyun, dan aku akan datang dan menjadi ketua tetua untukmu. Dengan itu, si Tunan menarik napas dalam-dalam dan melihat lagi ke arah Wang Lin. Untuk pertama kalinya, dia berbicara dengan Wang Lin dengan suara lembut dan berkata, "Wang Lin, hati-hati." Dengan itu, pedang di bawahnya menyala dan dia menghilang, hanya menyisakan jejak cahaya. "Situ, hati-hati." Wang Lin menoleh ke arah tempat si Tunan menghilang. Di ruang yang luas, hanya dia yang tersisa, mengamati dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan merasa sedih. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, si Tunan telah bersamanya, dan dia berhutang banyak pada si Tunan. Meskipun si Tunan tertidur dalam jangka waktu yang lama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keberadaan si Tunan melalui mutiara penentang surga. Di matanya, si Tunan tidak berbeda dengan seorang guru. Kali ini, itu adalah perpisahan yang sesungguhnya di antara mereka. Kesedihan di hatinya sangat kuat. "Saya ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi dalam hidup kita." Wang Lin diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian berlutut di kompas bintang dan bersujud 3 kali ke arah mana si Tunan pergi. "Saya, Wang Lin, seumur hidup saya tidak pernah membungkuk kepada langit atau bumi, dan saya tidak memberikan penghormatan kepada hantu atau dewa. Saya hanya tunduk kepada orang tua saya dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada situ." Wang Lin mendongak, menekan rasa melankolis di hatinya, dan kompas bintang terbang ke kejauhan. Arahnya berlawanan dengan arah si Tunan dan mereka bergerak semakin jauh. Setelah Wang Lin pergi, cahaya putih muncul di tempat mereka berdua berada. Sosok si Tunan muncul. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Tanpa cobaan yang kejam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. "Wang Lin, alasan aku membawamu ke jalan iblis adalah karena jalan iblis adalah yang terbaik untuk tetap hidup. Setelah Anda membuat avatar, Anda keluar dari jalur iblis dan menciptakan jalur Anda sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di dekatmu karena lelaki tua ini adalah iblis luar dan dalam." Si Tunan melirik sekilas kemana Wang Lin pergi dan bergumam, "Teman kecil, selamat tinggal." Dia menghela nafas panjang dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Ruang angkasa sangatlah luas, jadi jika seseorang tidak memiliki peta bintang, mereka akan hilang dan mungkin hilang seumur hidup. Olsir meninggalkan peta bintang yang sangat rinci untuk Wang Lin yang menandai cara berpindah dari planet Suzaku ke planet Tianyun. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kompas bintang dan dengan cepat melakukan perjalanan ke planet Tianyun. Selama ini, Wang Lin tidak menganggur. Dia menghabiskan waktunya menggunakan batu kayu kosong dan tinta salju untuk menyempurnakan kompas bintang sekali lagi dengan teknik rahasia dewa kuno. Prosesnya tidak cepat, itu berlangsung sepanjang perjalanan. Kompas bintang kini tertutup lampu hijau. Di dalam lampu hijau, orang dapat melihat banyak sekali cabang yang bergerak dan melengkung di sekitar kompas bintang. Ini adalah zat misterius yang dimurnikan dari batu kayu kosong. Proses ini berlangsung 3 bulan. Waktu 3 bulan hanya cukup untuk fusi antara batu kayu kosong dan kompas bintang mencapai penyelesaian kecil. Dewa-dewa kuno tidak peduli dengan waktu, jadi ketika mereka memurnikan harta karun, prosesnya biasanya berlangsung setidaknya 100 tahun. Dewa kuno bintang 9 membutuhkan waktu 1000 tahun untuk memurnikan harta karun. 1000 tahun ini akan berlalu secepat jentikan jari. Wang Lin menghitung dan menemukan bahwa jika terus begini, hal itu tidak akan dilakukan bahkan pada saat dia tiba di planet Tianyun. Setelah merenung sedikit, dia memutuskan untuk menghentikan integrasi lebih jauh dan menggunakan tinta salju untuk memulai proses pemurnian akhir pada tahap penyelesaian kecil ini. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, episode 477 tiba di Tianyun. Pada hari ini, seberkas cahaya perak terbang melintasi kehampaan. Sinar cahaya perak tampak seperti seekor naga, bergerak melintasi angkasa tanpa halangan apapun. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar cahaya perak ini. Orang ini memiliki rambut panjang tergerai di belakangnya, sepasang mata yang angkuh, raut wajahnya lancip, dan pakaiannya berkibar-kibar kencang seolah ada angin kencang yang bertiup ke arahnya. Kulit orang ini gelap dan memberikan perasaan semangat. Itu dipenuhi dengan vitalitas yang mendalam. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju planet telah dilakukan Tianyun selama lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih di planet Suzaku, tetapi sedikit lebih gelap.
Hal ini disebabkan oleh kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun naga perak, itu adalah kompas bintang setelah dimurnikan. Dengan ingatan Dewa Kuno Tusi, dia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu kosong untuk mengubah strukturnya dan menyelesaikan fusi dengan tinta salju. Semua ini menyebabkan perubahan misterius. Adapun bentuk naga perak, itu adalah makhluk purba bernama Kyuhei dari ingatan Dewa Kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat, jadi kompas menggunakan bentuknya untuk menambah kecepatannya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan makhluk aslinya, kompasnya mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Menurut ingatan Dewa Kuno Tusi, kompas bintang yang sebenarnya akan membutuhkan darah Kyuhei sebagai penggerak untuk mengeluarkan potensi penuh dari kompas bintang. Pada saat ini, naga perak di bawah Wang Lin tidak lebih lambat dari seorang kultivator ascendan. Cahaya perak bersinar di angkasa saat menghilang di kejauhan. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah melakukan perjalanan luar angkasa sendirian selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya, dia memperhatikan semuanya dengan cermat, tapi sekarang dia hanya melihat sekilas ketika dia melewatinya. Dia semakin dekat dan dekat dengan planet Tianyun. Wang Lin menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia sudah setengah jalan menuju tujuan. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki kultivator, beberapa ditinggalkan, dan beberapa dipenuhi aura yang kuat dan ganas. Selain itu, Wang Lin melihat perampokan biasa. Ada sekelompok orang yang ditolak oleh semua kultivator. Mereka disebut kultivator pinggiran. Para kultivator ini menghabiskan sebagian besar waktunya di luar angkasa, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Mereka akan mencuri dari setiap kultivator yang mereka temui. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu beberapa orang, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman dalam mendeteksi tingkat kultivasi, jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani datang dan menghentikan Wang Lin. Tapi ada satu kultivator pinggiran tidak terampil yang juga berada pada tahap awal transformasi jiwa yang menyerang Wang Lin. Dia melarikan diri jauh setelah terluka parah oleh Wang Lin. Yang lemah tidak bisa bertahan hidup di luar angkasa, jadi Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya, terutama niat membunuh dari tubuh aslinya. Niat membunuh ini membentuk aura besar dan bergerak seperti hembusan angin dingin, menyebabkan hati orang bergetar. Akibatnya, ketika kultivator pinggiran melihat Wang Lin, mereka akan menjauh dan tidak sembarangan mengganggunya. Begitu saja, Wang Lin terus terbang. Dia seperti binatang purba yang turun dari surga. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya ada sistem bintang yang dikelilingi lampu hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu tua di sistem ini. Ada banyak cahaya yang memancar dari planet tersebut, membuatnya tampak seperti kristal raksasa. Itu sangat indah. Di sekitar planet besar ini terdapat 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luarnya ada beberapa planet kecil yang tersebar. Semuanya memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual. Jelas sekali bahwa ada pembatasan yang diberlakukan terhadap mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin saat tatapannya tertuju pada planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditinggalkan sang peramal, planet Tianyun. Saat ini, di mata Wang Lin, planet Tianyun terlalu besar. Sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini, bahkan di sini dia bisa merasakan energi spiritual padat yang datang dari planet ini. Jika dia menginjakkan kaki di planet ini, kepadatan energi spiritualnya tidak terbayangkan. Planet Suzaku jauh dari bisa dibandingkan dengan planet Tianyun. Olsir mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tianyun sekarang, Wang Lin mempercayainya tanpa keraguan. Setelah melihat planet Tianyun, hati Wang Lin bergetar hebat seolah ada gelombang besar yang melonjak di dalam dirinya. Ini seperti pertama kalinya dia pergi ke kota sebelum mulai berkultivasi. Gairah yang mendalam muncul di hatinya saat dia diam-diam memandang planet Tianyun di kejauhan. Planet Tianyun, aku, Wang Lin, datang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berjalan maju. Dia sebenarnya mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersama naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, dia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya terbang begitu keluar. Ia menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi dan mulai berkembang biak. Ada banyak kultivator kuat di planet Tianyun, dan beberapa orang mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno.
Untuk berjaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Itu tidak padat, tapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti tertutup tirai tipis berwarna hijau. Di dalam kabut hijau juga terdapat bintik-bintik yang berkilauan seperti bintang. Dari planet besar berwarna ungu di tengahnya, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam gas hijau, menyebabkannya bergejolak dan menampakkan pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Saat dia melihat gas tersebut, dia merasakan bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan destruktif. Jika aku dengan ceroboh menyerang, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Saya ingin tahu di peringkat berapa planet ini memiliki formasi yang begitu kuat. Dan 5 planet kecil di sekitarnya juga memiliki formasinya masing-masing, belum lagi planet-planet kecil yang letaknya lebih jauh. Saat Wang Lin merenung, matanya tiba-tiba bersinar, lalu dia mundur 1000 kaki dan melihat gas hijau dengan ekspresi serius. Gas hijau itu bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya. Gasnya terpecah oleh gaya ini. Di saat yang sama, seorang pria muda mengenakan gaun hitam keluar. Penampilannya rata-rata dan matanya tenang saat dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah Anda memiliki pesan diplomatik? Meskipun ucapannya tenang, matanya tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan rendah hati, kombinasi dari semua ini memberikan rasa arogansi yang lebih kuat kepada orang-orang daripada orang yang langsung menunjukkannya. Kesombongannya tidak perlu lagi diperlihatkan karena sudah terpatri di tulangnya. Wang Lin memandang orang itu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya. Ekspresi pemuda itu tetap sama saat dia dengan tenang bertanya, apakah Anda punya undangan? Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Pemuda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, karena Anda tidak memiliki pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau perlahan menutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, saya mencari senior Olsir. Pemuda itu berhenti, lalu dia berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia bertanya, kamu berasal dari planet Suzaku. Wang Lin terkejut. Dia memandang pemuda itu dan mengangguk. Pemuda itu memperlihatkan senyuman aneh, lalu dia melambaikan tangannya dan gas hijau di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat. Itu membentuk tentakel seperti naga yang saling terkait satu sama lain dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia menyingkirkan kompas bintang dan maju selangkah. Tentakel seperti naga menyatu saat mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang hijau. Wang Lin kemudian melangkah ke gagang pedang. Terima kasih banyak. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi semakin kuat. Dia memandang Wang Lin dan kemudian gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, masuk ke dalam. Senior Olsir telah lama menunggumu. Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau terbelah, membentuk terowongan dalam menuju planet. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, namun pedang hijau di bawahnya bergerak dan menerbangkannya menuju planet Tianyun. Saat dia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini mengetahui bahwa saya berasal dari planet Suzaku dan berkata bahwa senior Olsir telah menunggu saya. Mungkinkah senior Olsir ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkan dia melihat menembus langit dan bumi dan menghitung bahwa saya akan datang? Jika itu masalahnya, mantra senior adalah surgawi. Saat Wang Lin merenung, pedang terbang di bawahnya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Tak lama setelah itu, planet Tianyun menjadi semakin besar dan segera, pedang terbang itu menerbangkannya ke planet tersebut. Tekanan angin dari atmosfer bertiup ke wajahnya seperti pisau tajam, tapi pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang menjaga tekanan tetap rendah hingga tingkat tertentu. Wang Lin dikelilingi oleh lampu hijau saat dia dibawa melewati atmosfer dalam sekejap dan memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat sebagian besar permukaan planet ditutupi oleh tumbuhan berwarna ungu. Daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menimbulkan gelombang suara gemerisik. Perasaan asing muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pedang yang diciptakan oleh gas hijau tidak berada di bawah kendali Wang Lin. Itu terbang sendiri untuk membawa Wang Lin ke sekte nasib surgawi. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte, jadi setelah hanya 3 dupa waktu, sekte takdir surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Pedang hijau itu menghilang dalam sekejap mata. Episode 478 Mencari Dao.
Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Itu tertutup kabut. Kabut dan awan memenuhi area tersebut dengan rapat. Dilihat dari kejauhan, sekte itu seolah-olah tertutup lapisan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengahnya, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah candi terdapat batu-batu terapung yang membentuk undakan yang menuju ke pegunungan di bawahnya. Disinilah sekte luar dari sekte nasib surgawi berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bola-balik melalui sekte nasib surgawi. Sekte ini sangat ramai. Wang Lin berdiri di luar gunung dan memandangi kuil raksasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia hendak melintasi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. "Pendatang, hentikan!" Suara samar terdengar dari kejauhan. Suara ini sangat jelas tanpa emosi apapun. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi penuh hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Wang Lin dari planet Suzaku ada di sini untuk menyambut senior Olsir." "Wang Lin, yang mulia Olsir sudah mengetahui kedatanganmu. Namun, untuk memasuki sekte takdir surgawi, bahkan murid kehormatan pun harus melalui 3 ujian. Apakah kamu berani menerimanya?" Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak segera menjawab tetapi bertanya, "Apakah 3 cobaan itu?" "Ujian pertama adalah uji coba manusia. Uji coba ini menguji hati Dao Anda. Uji coba kedua adalah uji coba bumi. Uji coba ini menguji kultivasi Anda. Ujian ketiga adalah ujian surga. Uji coba ini menguji domain Anda. Hanya dengan melalui 3 ujian ini Anda dapat memasuki sekte nasib surgawi. Apakah kamu berani?" Suaranya masih polos tanpa ada amarah. Setelah suara itu selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul membentuk cincin berbentuk oval di hadapan Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Dengan itu, dia berjalan ke dalam ring oval. Di sekte nasib surgawi di atas gunung yang tinggi ada pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar. Itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan dorongan untuk memujanya. Saat ini, ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depannya adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya tertiup angin. Namun, dia tidak memberikan perasaan menjadi tua dan malah memancarkan perasaan yang luar biasa. Matanya bahkan lebih cemerlang daripada beberapa pemuda di masa jayanya. Khususnya, kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut mengikuti angin. Tatapannya memandang ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lainnya memasang ekspresi serius. Matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Lelaki yang tersenyum itu memandangi lelaki tua yang lemah lembut itu dan berkata, "Guru, orang ini hanyalah murid kehormatan. Mengapa memaksa dia melewati 3 ujian?" Mata lelaki tua itu seperti kilat memandang ke kejauhan saat dia perlahan berkata, "Saya menerimanya sebagai murid atas kemauan saya sendiri dan menanamkan karam guru dan murid di antara kami. Hanya dalam 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana." Lelaki berpenampilan lembut itu tersenyum tipis dan berkata, "Menarik perhatian guru adalah keberuntungannya. Jika dia bisa melewati 3 ujian, bawa dia ke paviliun awan ungu." Orang tua itu melihat ke kehampaan lagi, lalu dia maju selangkah dan menghilang. Pria berpenampilan lembut dan pria berwajah dingin merespons. Mereka menundukkan kepala memberi hormat sampai lelaki tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, "Paviliun awan ungu. Menarik. Saudara seperguruan junior Zhou, apa yang menarik dari itu?" Pria berpenampilan lembut itu menoleh ke pria bernama Zhou. "Saudara seperguruan senior, apakah kamu mencoba menguji saudara junior? Paviliun awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh murid kehormatan biasa. Istana langit ungu dan istana impian ungu milikku adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh murid sejati guru kita. Saya khawatir paviliun awan ungu akan segera diberi nama istana kayu ungu." Orang yang berpenampilan lembut itu tersenyum dan berkata, "Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara seperguruan lainnya. Bukankah itu saat yang menggembirakan? Kakak seperguruan senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak terpikirkan oleh hatimu.
Pria bernama Zhou mendengus dan pergi. Saat ini, hanya pria berpenampilan lembut yang tersisa. Matanya tenang dan berisi tatapan seolah-olah dia tidak bisa sepenuhnya memahami sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, paviliun awan ungu. Pilihan guru benar-benar menarik. Saudara seperguruan junior Sun Yun, sepertinya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya oval, pandangannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir. Seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Wang Lin bersinar dan tanda kesepian di hatinya menghilang. Menariknya, tempat ini bisa menyebabkan perubahan dalam hati saya. Wang Lin menyebarkan indera ilahi seperti orang gila ke segala arah. Dengan indera ilahi transformasi jiwa tahap awal, dalam beberapa saat segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer muncul di benaknya. Ujian pertama akan menguji hati Dao saya. Wang Lin merenung sejenak. Tepat pada saat ini, sosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wang Lin menoleh, tapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia adalah Li Muwan. Li Muwan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyuman bahagia. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi Wang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Li Muwan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah mendekat. Wang Lin memandang Li Muwan dan berbisik, apakah ini percobaan pertama? Ilusi yang terbentuk dari hati Dao saya. Ini tidak sulit sama sekali. Wang Lin menghela nafas, lalu dia mengambil satu langkah dan dengan cepat pindah ke sebelah Li Muwan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. Dao hati, Dao hati. Li Muwan mengungkapkan senyuman tipis dan dia menghilang bersama Wang Lin. Di sekte takdir surgawi, di bawah pohon bohi, pemuda berwajah lembut itu berseru dan matanya menampakkan cahaya misterius. Kecuali guru salah, orang ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Orang awam hanya melakukan dua hal pada percobaan pertama, menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik. Dia memutuskan untuk mencari Dao. Episode 479 Dao. Menarik. Metode orang ini sama dengan metode saudara seperguruan junior Sun Yun. Namun, saudara seperguruan junior Sun Yun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pria berpenampilan lembut itu mengusap dagunya dan memperlihatkan senyuman yang mustahil dilihat. Tatapannya tenang, tapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari Sekte Nasib Surgawi diciptakan oleh Yang Maha Melihat secara pribadi. Dia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 uji coba berlangsung. Hanya setelah melewati 3 ujian seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Nasib Surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan, jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Pada saat ini, di dalam ujian manusia, ada tabir yang menutupi seluruh area. Di tengah-tengah area ini terdapat tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi dengan bunga, burung, dan pohon willow. Ada beberapa teriakan anjing juga, tapi bukannya memecah ketenangan, itu lebih seperti teriakan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun jumlah penduduk desa tidak banyak, mereka semua saling menghormati dan rukun. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halaman sendiri. Meski sederhana, jika ada yang melihatnya, mereka akan menganggapnya sangat nyaman. Ada beberapa helai rumput ekor rambut emas di depan gerbang, menunjukkan bahwa saat itu musim semi. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja ada teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini, seorang lelaki tua penuh kerutan sedang duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini semuanya putih, dia tidak terlihat tua sama sekali. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang anak laki-laki sedang memegang pisau kecil dan mengukir pada sepotong kayu merah. Orang tua itu mengungkapkan senyuman lembut. Dia sangat tenang saat melihat anak laki-laki itu. Tak lama kemudian, hidung anak laki-laki itu mengernyit, lalu dia mendongak ke arah lelaki tua itu dan segera berlari menghampirinya. Dia bertanya, dengan suara lembut, siapa kamu sebenarnya? Orang tua itu meletakkan cangkir tehnya, mengusap kepala anak laki-laki itu, dan tersenyum. Aku adalah siapa yang kamu katakan tentang aku. Anak laki-laki itu hendak berbicara, tetapi pada saat itu, sebuah suara serius terdengar dari dalam rumah.
Huzi, jangan ganggu kakekmu. Kembali ke ukiran. Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya membuka tirai dan berjalan keluar rumah. Anak laki-laki itu tidak berbalik. Dia menghela nafas sebelum melirik lelaki tua itu. Dia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun, ada keraguan besar di matanya. Laki-laki itu memperhatikan anak laki-laki itu sebentar, lalu dia duduk di sebelah lelaki tua itu, menuangkan teh yang sama kepada lelaki tua itu, dan berkata, "Ayah, aku akan pergi ke gunung besok." Lelaki tua itu masih menatap anak laki-laki itu dengan lembut. Setelah mendengar pria parubaya itu, dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun. "Untuk apa kamu pergi ke gunung?" Suara seorang wanita datang dari pintu masuk. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih memegang sekeranjang sayuran masuk. Pria parubaya itu segera bangkit, menerima keranjang, dan berkata, "Ibu, saya mendengar dari Erniu dari sisi timur desa bahwa mungkin ada harimau di pegunungan. Jadi kami akan pergi bersama beberapa orang untuk melihat apakah itu ada. Jika beruntung, kita bisa mendapatkan kulit harimau untuk dijadikan mantel baru untuk ayah." Wanita tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat ke arah lelaki tua yang masih menatap cucunya sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Hari-hari berlalu hari demi hari, tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu dengan penuh semangat siang dan malam, namun yang akhirnya kembali adalah mayat yang belum utuh. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah terbangun lagi. Kini hanya tinggal kakek dan cucunya yang tersisa di rumah ini. Anak laki-laki itu masih belajar cara mengukir dan lelaki tua itu masih memperhatikan dari samping. Pada hari ini, lelaki tua itu dengan lembut bertanya, "Apakah kamu sudah selesai belajar cara mengukir?" Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu, dan berkata, "Saya masih belum melakukannya. Mengukir terlalu sulit. Tidak peduli apa yang aku lakukan, sepertinya aku tidak bisa mempelajarinya." Orang tua itu merenung sedikit, lalu menghela nafas dan berkata, "Berapa kali kamu mencoba?" Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu, dan berkata, "Ini adalah yang ke-83 kalinya. Kali berikutnya tidak lama lagi." Orang tua itu menghela nafas. Masih tidak mau mengakhirinya. Anak laki-laki itu menatap ke langit. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa ini harus diakhiri? Kehidupan seperti ini cukup bagus selain kenyataan bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Anda mengulangi siklus ini berkali-kali, dan setiap kali hal-hal yang terjadi. Tidak akan ada perubahan. Anda tahu bahwa setiap orang yang pergi tidak akan kembali karena Anda telah mengalami semua ini berkali-kali. Masih bisakah kamu tidak melihatnya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan?" Orang tua itu mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di dekat mulutnya, tetapi dia tidak meminumnya. Anak laki-laki itu mengalihkan pandangannya, melihat ukiran kayu di tangannya, dan setelah sekian lama dia berkata, "Apakah ini waktunya untuk berakhir?" "Tidak, ini bukan." Di dalam sekte takdir surgawi, di bawah pohon Bodhi, ekspresi pria berpenampilan lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kehampaan di hadapannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari. Orang ini jelas tidak biasa. Bahkan saudara seperguruan junior Sun Yun hanya bertahan 67 hari. Meskipun ketiga cobaan tersebut adalah sebuah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan darinya, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 cobaan adalah hal yang hanya dapat dialami setiap orang sekali seumur hidup, dan guru menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini bisa bertahan 83 hari di percobaan pertama. Orang ini tidak bisa tinggal. Wajahnya menjadi semakin suram dan ekspresinya ragu-ragu. Kemudian tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. "Saudara seperguruan junior masa depan, biarkan aku membantumu." Dengan itu, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang di kejauhan. Di dalam ujian manusia, anak laki-laki itu masih mengukir ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit, seberkas cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif. Dimanapun ia bersinar, surga itu meleleh seperti besi panas yang ditaruh di salju. Aroma bunga tidak lagi menutupi area tersebut. Rumah-rumah di desa semuanya lenyap, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah tersebut menghilang satu demi satu di bawah pancaran cahaya hingga hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan anak laki-laki itu menampakkan cahaya misterius,
lalu dia berhenti mengukir dan tiba-tiba mengayunkan pisau di tangannya. Sinar cahaya perak memancar ke cahaya berwarna pelangi di langit. Suara yang mengguncang bumi datang dari langit, lalu gelombang kejut tersebut menghilangkan semua kabut yang mengelilingi area tersebut. Cahaya berwarna pelangi mulai berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin. Namun tak lama kemudian, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar secara misterius dan menyatu kembali. Cahaya berwarna pelangi berubah menjadi sepasang mata yang tampak seperti bisa melihat menembus apapun, dan tatapannya tertuju pada anak laki-laki itu. Mata anak laki-laki itu menjadi dingin, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan semua potongan kayu di halaman terbang ke udara. Tangan anak laki-laki itu dengan cepat bergerak, mengirimkan gelombang cahaya perak dalam jumlah besar ke arah serutan kayu yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Anak laki-laki itu menjabat tangannya lagi dan semua ukirannya diterangi oleh nyala api hantu. Nyala api awalnya kecil tetapi dengan cepat membesar dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, burung, dan lain-lain semuanya muncul kembali. Tempat ini sekali lagi kembali menjadi surga. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi menghilanglah sekarang. Meski suara anak laki-laki itu lembut, namun dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap anak laki-laki itu dan tak lama kemudian menghilang. Di bawah pohon bodhi di sekte takdir surgawi, mata pria berpenampilan lembut itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi. Tak heran dia mampu bertahan selama 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam ujian manusia, lelaki tua itu menghela nafas, berdiri, menatap anak laki-laki itu, dan dengan lembut berkata, kalinya yang ke-84 akan segera dimulai. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya untuk melihat ukiran kayu yang masih belum berhasil dia selesaikan setelah 83 siklus. Ukiran itu adalah milik seorang wanita. Mari kita lanjutkan. Ini adalah pencarian Dao. Dan arti sebenarnya di balik ujian manusia. Jauh di dalam sekte nasib surgawi. Sang Maha melihat menutup matanya dan berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam sekte takdir surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan senyuman puas, dan berkata, anak ini sangat baik. 10 hari kemudian, di dalam surga dalam ujian manusia, seseorang keluar. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu keluar dari halaman. Pada langkah pertama dia masih laki-laki, pada langkah kedua dia remaja, dan pada langkah ketiga dia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pemuda itu bergerak tanpa angin dan dia mengenakan jubah seputih salju saat dia berjalan keluar dari surga selangkah demi selangkah. Di tangannya dia memegang sebuah ukiran kayu. Akhirnya ukirannya selesai. Ukirannya adalah seorang wanita, wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyuman seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pemuda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana seseorang bisa mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang bisa mencari Dao dari surga? Ujian manusia ini menarik. Mata Wang Lin tampak damai saat ini. Cobaan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari ujian manusia. Uji coba bumi menguji kultivasi. Apakah kamu siap? Apakah kamu berani masuk? Kenapa aku tidak berani? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangkat kepalanya. Episode 480 Paviliun Awan Ungu. Lokasi uji coba bumi adalah dunia merah. Pilar api memancar dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam saat dia melihat sekeliling, ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tapi saya tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju sambil merenung. Tepat pada saat ini, dari celah tidak jauh, pilar api melesat ke udara. Api itu berubah menjadi sosok merah menyala di langit. Orang ini memiliki kepala penuh rambut merah yang bergerak tanpa angin. Sepertinya banyak tentakel yang bergerak. Dia melipat tangannya di depan dadanya dan dua cahaya hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin keluar dari mulut sosok berapi-api itu. Saya adalah wali uji coba bumi. Kalahkan saya dan Anda dapat melanjutkan. Wang Lin dengan tenang melihat sosok itu, lalu tanpa sepatah kata pun dia maju ke depan. Tangannya membentuk segel lalu dia mendorong tangannya ke depan.
Kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam Wang Lin dan berkumpul di hadapannya. Wang Lin dengan lembut berkata, hancurkan. Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok berapi-api itu tiba-tiba bersinar. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk menghalangi. Dengan keras, pasir terhempas, kemudian retakan muncul di bumi dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tanah. Sosok berapi-api itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya berantakan. Setelah dia berhenti, dia menatap Wang Lin dengan matanya yang berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia kemudian melihat sosok itu dan dengan tenang berkata, mundur. Sosok berapi-api itu merenung sedikit dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Dia kembali menjadi api dan menghilang ke dalam tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di sekte takdir surgawi yang memata-mataiku dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia malah mundur. Aku menyerah pada uji coba bumi. Dengan itu, sosok Wang Lin menghilang dari dalam ujian. Pada saat ini, di bawah pohon Bodhi, pria berpenampilan lembut itu mengerutkan kening dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Orang ini sungguh tegas dalam menyerah. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kultivasinya. Namun, betapapun kuatnya dia, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidaklah banyak. Dalam sekejap, matanya menjadi jernih, dia tidak lagi mengerutkan kening, dan senyuman kembali terlihat di wajahnya. Dia tidak berbalik tetapi dengan lembut berkata, saudara seperguruan junior ketiga, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu. Apakah perjalananmu lancar? Dengan kakak senior memikirkanku, tentu saja perjalananku lancar. Suara feminin terdengar dari kejauhan. Di saat yang sama, seorang pemuda berpakaian putih berjalan ke depan. Setelah beberapa langkah, dia sampai di bawah pohon Bodhi. Orang ini adalah pemuda yang ditemui Wang Lin di planet perdagangan, Bai Wei. Pria berpenampilan lembut itu berbalik untuk melihat Bai Wei dan tersenyum. Saudara seperguruan junior ketiga, apakah kamu menemukan hadiah untuk ulang tahun guru? Bai Wei dengan santai melihat ke dalam kehampaan di kejauhan dan tersenyum. Hadiah yang aku persiapkan hanyalah mainan kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan kakak senior. Apa ini? Setelah dia berbicara, mata Bai Wei menjadi serius saat dia menatap kehampaan. Matanya mengungkapkan cahaya misterius. Hati pria berpenampilan lembut itu bergetar sesaat dan dia berkata, orang ini adalah murid kehormatan yang guru jemput di planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 uji coba sekarang. Dia saat ini sedang menjalani sidang ketiga. Itu dia. Mata Bai Wei berbinar saat dia berkata, jadi itu sebabnya. Mang yang tampak lembut itu berpura-pura dengan santai berkata, guru mengatur agar dia tinggal di paviliun awan ungu. Paviliun awan ungu. Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan dengan rasa dingin. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, kakak senior, saya masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan tinggal. Beri aku salah satu dari rumput 5 daun berumur 3000 tahun dan aku akan memberimu kristal api untuk itu. Bagaimana? Pria berpenampilan lembut itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Pergi saja ke guaku dan suruh anak itu membawakannya untukmu. Bai Wei menggenggam tangannya. Setelah menatap kehampaan dalam-dalam, dia menghilang. Pria berpenampilan ramah itu mengusap dagunya dan memperlihatkan ekspresi lelah saat dia berpikir, mengapa Tuan mengatur agar orang ini tinggal di paviliun awan ungu. Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus, tapi sekarang dia adalah dilemparkan langsung ke dalam api. Uji coba surga menguji domain seseorang. Pada saat ini di dalam ujian surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Dia sedang berpikir. Setelah melepaskan uji coba bumi, dia masuk ke sini dan memulai uji coba di sini. Dia telah duduk di sini selama 30 hari sekarang. Dalam waktu 30 hari ini, Wang Lin terus-menerus merenungkan misteri ujian surga. Ketika dia berada di sini dia merasa bahwa wilayah kekuasaannya paling dekat dengan surga. Saat berada di sini dia merasa bisa menyentuh langit hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah melupakan konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tak bergerak dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan wilayah kekuasaannya. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi saat dia terus duduk di sana, dia merasakan perasaan samar-samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu. Menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dia lalui, kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya.
Ini adalah hari ke-51 yang dihabiskan Wang Lin di dalam pengadilan surga. Pada hari ini, dia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tidak ada cahaya di matanya, tapi ada cahaya misterius yang muncul di dalam dirinya. Dia duduk di sana sambil berpikir dan kemudian menunjukkan senyuman tipis. Ujian manusia, bumi, dan langit bukanlah ujian melainkan peluang. Jika Anda memahaminya, maka Anda memahaminya. Jika Anda memperoleh pencerahan, maka Anda memperoleh pencerahan. Jadi begitulah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan berdiri sambil melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Saya menyerah pada ujian surga." Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi buram seolah berputar. Itu berputar cepat dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seseorang yang mengenakan pakaian ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia melihat Wang Lin. "Saudara seperguruan junior Wang Lin, saya Zhao Xingxia. Di antara murid generasi pertama guru, saya sudah lama berada di sekte tersebut. Kamu bisa memanggilku kakak tertua." Wang Lin memandang orang ini, lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, "Wang Lin menyapa kakak tertua." Zhao Xingxia tersenyum tipis, lalu dia memberi isyarat tangannya dan berkata, "Ikuti aku, saudara seperguruan junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar Anda tinggal di paviliun awan ungu." Dengan itu, Zhao Xingxia memimpin dan Wang Lin mengikuti. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingxia berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa penjelasan rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini penuh dengan humor dan pandai berkata-kata. Dia mampu menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini memungkinkan Wang Lin memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, "Saudara tertua Zhao, berapa banyak murid yang dimiliki oleh senior All Seer?" Zhao Xingxia tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba pecah, menciptakan sebuah lorong. Ketika dia bergerak menuju lorong itu, dia tertawa dan berkata, "Saudara seperguruan junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berdua termasuk dalam divisi ungu." Divisi ungu. Mata Wang Lin berbinar. Zhao Xingxia menghela nafas dan berkata, "Di antara 7 divisi ungu kami adalah yang paling lemah. Setelah kamu berada di sini untuk sementara waktu, kamu secara alami akan mengetahuinya, jadi aku tidak akan banyak bicara." Setelah terbang beberapa saat melewati pegunungan, sebuah puncak yang menuju ke awan muncul di hadapan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua warna ungu di dunia. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat hati seseorang bergetar. "Saudara seperguruan junior Wang Lin, ikuti aku." Zhao Xingxia langsung menuju puncak gunung dan Wang Lin mengikutinya dari dekat. Ada banyak murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat semuanya, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang sedang belajar Dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Hanya dengan sekali pandang, Wang Lin menghitung setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakangnya, yang seolah tak ada habisnya. Rasanya seperti seekor naga raksasa sedang berbaring di sana. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan dengan mudah tersesat di sekte besar ini. Zhao Xingxia menggenggam tangannya dan tersenyum tipis. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Saudara seperguruan junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat paviliun awan ungu berada. Jika Anda menyebarkan akal ilahi Anda akan menemukannya. Aku masih ada hal penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu." Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya pada Zhao Xingxia, dan terbang ke arah barat seperti kilat. Wajah Zhao Xingxia masih memperlihatkan senyuman lembut itu tanpa perubahan apapun, tetapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang, dia mendengus dingin. Saat pertama Wang Lin melihat Zhao Xingxia, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba mengganggu dia dalam ujian manusia. Namun, kemampuan Wang Lin dalam membuat rencana sangat dalam, jadi dia tetap memasang wajah poker yang bagus. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan sebuah istana mengeluarkan aura ungu yang samar. Di depan istana ada 3 kata besar, paviliun awan ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar.
Kalau saja divisi ungu sudah begitu besar, entahlah seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama pasti lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mendarat di depan paviliun awan ungu. Saat dia hendak mengambil langkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke dalam istana. Dia melihat seseorang keluar dari paviliun awan ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi bunga emas. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tapi saat ini wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Kamu tidak bisa masuk ke sini.